Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Asatidz Istimewa Rofiqal A'la, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita beri judulnya amalan terbaik. Manusia berada dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa yang akan datang adalah harapan, impian, atau cita-cita. Jadi lagi, masa lalu kenangan, masa sekarang kenyataan, masa yang akan datang harapan, impian, atau cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang belajar dari masa lalunya untuk menentukan sikap di masa sekarang guna membuat program di masa yang akan datang. Lagi, orang yang baik, orang yang bisa belajar dari masa lalunya untuk menentukan sikap di masa sekarang guna membuat program di masa yang akan datang. Sehingga kata orang tua kita, dengan demikian mencari contoh kanan sudah, mengambil dua kanan mana. Itu orang yang belajar itu. Mengambil contoh kanan sudah, mengambil dua kanan mana. Untuk hari ini lebih baik lagi. Kenapa kita harus memperbaiki amal ini? Kata Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Liyabluwakum, supaya Dia menguji kamu, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi mati hidup kita ini itu adalah alat untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Bapak Ibu, saya bersyukur untung ini yang dipasarkan oleh Allah, amal. Kalau sekiranya yang jadi patokan bukan amal, misalnya tenar, dijadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu yang paling tenar. Kalau itu yang jadi patokan, Pak, amanan kado dua wak masuk surga pada sulit. Manan kado dua wak masuk surga daripada sulit, Pak. Kalau tenar yang jadi patokannya, manan pada dulu wak masuk surga daripada sulit. Dulu sulit. Kenapa demikian? Hanyalah tenar, tahu yang satunya itu. Kalau yang jadi ukurannya adalah tenar, akan lebih dulu masuk surga orang para artis. Nah, untung tidak itu. Saya untung yang tidak jadi ukuran itu diadakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa yang paling tinggi jabatannya. Kalau siapa yang paling tinggi jabatannya, manan kadulu masuk surga pada presiden tu. Kalau yang paling tinggi jabatan siapa pada dulu tu? Dulu presiden. Kalau yang jadi patokan jabatan,
Untung yang jadi patokan bukan orang yang paling kaya. Kalau orang yang paling kaya, aman kedua masuk surga daripada naga 9 itu. Hah? Naga 9 lebih dulu. Nah, kalau di Sikon angka dulu masuk surga baik kan. Bapak Ibu, tetapi yang jadi patokan adalah amal. Nah, kalau amal ini bisa oleh pejabat tinggi, bisa? Bisa. Bisa oleh rakyat biasa? Bisa. Bisa oleh orang tenang? Bisa. Bisa oleh orang yang tidak terkenal? Bisa. Bisa oleh siapapun. Ini maha adilnya Allah itu. Jadi bisa siapa saja bisa kalau amal. Orang tenar bisa, orang tidak terkenal bisa, orang kaya bisa, orang miskin bisa. Ini untung yang jadi patokannya adalah amal. Nah, untuk itu perlu kita memperbaiki amal. Kenapa demikian? Kita lihat. Yasbahul mayyita salasa, yang mengikuti mayat sampai ke kubur ada 3. Fayarji'us nani, 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah pertama keluarga, yang kedua harta, dan yang ketiga amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan harta. Yang kembali itu waman ahlu waman. Yang kembali ahlu waman. Wayabko amalu, dan yang tetap adalah amalnya. Jadi Bapak Ibu, orang yang pergi ke diantar ke kuburan itu, keluarganya ada yang taruh? Ada. Hartanya ada yang taruh? Ada. Amalnya ada ikut? Ada. Tapi sayang yang 2 kembali. Siapa yang kembali? Yang pertama yang kembali keluarganya. Keluarganya kembali, walaupun dulunya pernah berjanji buat sehidup semati di bawah pohon listrik. Kan ada yang berjanji sehidup semati itu Pak? Pohon listrik. Atau enggak listrik. Kan ada yang janji sehidup semati itu. Kalau salah satunya mati, mau dia menemani di dalam? Tidak, dia kembali. Mobil ketinggalan di kuburan, dijemput orang tak? Cangkul ketinggalan di kuburan, sandal ketinggalan, itu dijemput orang yang setia menemani kita masuk ke dalam apa? Amal. Nah, jadi oleh karenanya, walaupun di dalam membina keluarga ada amal, di dalam mengurus harta ada amal, tapi yang keluarga dan harta dia akan kembali. Itu pentingnya memperbaiki amal. Dijantakan lagi dalam hadis, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, dan bagus amal perbuatannya, amalnya baik. Umurnya panjang, amalnya baik. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia yaitu man tola umurhu, orang yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, tapi jelek amalnya. Bapak Ibu, untuk itu Bapak Ibu pernah berdoa ingin umur panjang? Pernah berdoa supaya umur panjang? Pernah. Alai sekaligus berdoa supaya amalannya baik. Alai sekaligus. Kalau tidak rugi, umur panjang amal jelek itu rugi. Nah, di pergantian tahun ini secara zahir umur kita bertambah secara zahir, tapi secara hakikat kita semakin dekat ke pintu kubur. Coba misalnya umur kita 60 semuanya jatah hidup. Kemarin ini umur kita 55. Laba tambah 1 tahun menjadi bara itu 56. Kalau 56 bara tinggal itu. Sampai kan semakin dekat ke pintu kubur itu. Nah, umur kita semakin panjang yang terpakai, yang tersisa semakin sedikit. Kalau diminta umur panjang tapi amalnya tidak baik,
ini jadi masalah. Oleh karenanya apa itu? Kita disuruh oleh Allah untuk merenung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liwad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, hari esok itu bisa hari esok pagi, esok seminggu lagi, esok setahun lagi, esok 5 tahun lagi, dan esok di seberang kematian. Harus diperhatikan sekarang. Nah, orang ini namanya nanti orang yang bermuhasabah. Nah, bermuhasabah itu sebetulnya tidak asing bagi kita. Itu orang-orang bermuhasabah itu pedagang itu sering bermuhasabah itu. Di akhir bulan kah, di akhir minggu kah, atau di akhir tahun. Nah, sekarang omsetnya naik atau biasa atau kurang. Kalau kurang, apa penyebabnya? Mungkin tarif parkir yang kurang memadai, mungkin pelayanan yang kurang memadai, mungkin lampu yang kurang terang. Orang-orang yang jualan-jualan di apa itu, dia sering bermuhasabah itu. Orang yang ujian juga sering bermuhasabah. Umpamanya soal 40, waktu 1 jam 60 menit, 50 menit sudah selesai soal diisi. Dia sudah bisa menyerahkan soal ujian itu, jawaban ujian itu sudah bisa menyerahkan. Ada orang yang langsung menyerahkan, tapi ada orang yang bermuhasabah, belum mau dia menyerahkan jawaban ujian itu. Kenapa? Dia renungkan dulu. Mana tahu ada yang salah isi, mana tahu ada yang tertinggal mengisinya, mana tahu ada macam-macam keliru dan lain sebagainya, sehingga dia temukanlah di dalam pengulangannya. Dia adalah orang yang bermuhasabah. Sebetulnya bermuhasabah tidak asing bagi kita. Nah, bermuhasabah tentang amal. Nah, Bapak Ibu, ia ingin amalan kita menjadi baik, Bu. Ingin agak kurang semangat inginnya. Ingin. Oh, itu baru nampak semangat. Kalau tadi itu tidak bersemangat amalannya. Jadi, Bapak Ibu, kalau ingin amalannya menjadi baik, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan mendasari iman, mendasari amal. Yang menjadikan nilai amal, 1, didasari dengan iman. Nah, itu. Yang mendasari yang pertama adalah iman. Bapak Ibu, orang-orang di luar Islam, orang-orang yang tidak Islam, itu banyak pula berbuat baik. Kalau ada bencana, dia ikut membantu orang-orang yang kena bencana. Kalau ada binatang-binatang yang lumpuh, dia obati sampai sehat. Dia pelihara. Banyak itu orang-orang dia itu banyak berbuat baik. Nah, kita berbuat baik, bedanya apa? Kalau dengan iman berbuat baik, pahalanya, balasannya tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti. Dilipat gandakan oleh Allah sampai di akhirat. Tapi kalau tidak dengan iman, pahalanya hanya di dunia saja, dan di akhirat dia tidak dapat hanya di dunia saja. Nah, ini ada satu kejadian yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, yaitunya ada raja kafir sakit. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang menceritakan ada raja kafir sakit. Lalu waktu itu dibawa ke tabib. Setelah diperiksa oleh tabib, obatnya sejenis ikan yang hidup di laut. Dan waktu itu tidak musim ikan itu. Lalu dicari oleh keluarganya ikan. Waktu itu tidak musim. Begitu sampai di tepi laut, langsung dapat ikan itu dan mudah ditangkap. Lalu diserahkan kepada tabib tadi, diolahnya, kemudian disuruh makan sama raja yang kafir tadi. Tahu-tahu raja kafir itu cepat sehat, raja kafir itu, Pak. Tidak lama sudah itu ada raja mukmin sakit, dibawa pula ke tabib itu.
Dan begitu dibawa ke tabib, dianalisa, ternyata sakitnya sama dengan sakit raja kafir tadi. Dan waktu itu musim ikan itu. Tapi begitu dicari ke laut, tidak ketemu ikan itu. Berminggu, berbulan baru bertemu. Dan begitu dapat, dibawa ke tabib, diolah, diberikan kepada raja mukmin ini, tidak secepat raja kafir tadi sembuhnya. Berbeda dengan raja kafir tadi. Sahabat tercengang lalu bertanya, kenapa sampai begitu ya Rasul? Kata Rasul, raja kafir ini dia tidak beriman, tapi dia pernah berbuat baik. Allah mau mengganti kebaikannya di atas dunia ini, karena di akhirat nanti tidak ada balasannya untuk dia. Maka Allah balas di dunia ini. Tuh raja mukmin kenapa lambat? Nah, raja mukmin dia beriman tapi punya dosa. Beberapa dosa Allah ingin menghapus dosanya sebelum dia meninggal. Untuk itu dilambatkan sembuhnya supaya dosa-dosanya tadi berguguran dengan sakitnya itu. Karena Allah mau melipat gandakan nilai pahalanya, amal kebaikannya di akhirat nanti, sehingga dosa-dosanya itu digugurkan di atas dunia. Sedangkan orang kafir tadi dibalas di atas dunia, di akhirat tidak ada. Nah, bagi kita iman itu kini lemah, iman kita sedang atau kuat, mana najib? Kuat. Alih kuat kan? Wah, tidak tanggung bisu. Buktinya ya, walaupun hujan hari tiba jadi masih kok kue tu. Ado ceramah tiba jadi, ya ada tu ya. Ado ceramah tiba jadi masjid. Luar biasa kuat imannya itu. Nanti pahalanya di akhirat dilipat gandakan, tergantung kekuatan imannya. Seperti apa imannya itu. Jadi kita lihat dalil-dalilnya. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'min. Siapa yang mengerjakan amal soleh, tadi amal tadi sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalan itu. Dan sesungguhnya kami menuliskan amalan itu untuknya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Nah, ini beriman masalahnya. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan itu. Makanya lipat ganda kali 7, kali 100, kali 1000, yudho'ifu lima yasha. Itu pun dilipat gandakan lagi bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Walladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, yang meninggikan amal kebaikan kita itu yang pertama apa? Apa yang pertama? Iman. Nah, itu iman itu yang harus dikokohkan, yang harus diperbaiki, yang harus dimantapkan. Yang kedua, yang meninggikan nilai itu adalah ikhlas. Didasari dengan ikhlas. Bapak Ibu, awak kan lagi ikhlas beramal ya Bang? Oh, dan tanggung pahalanya besok itu. Kalau lagi ikhlas itu pahalanya dan tanggung. Nah, kan yang lagi ikhlas ya Bang? Baik, kita contohkan ya. Kita punya tetangga, punya teman, atau punya sahabat, punya anak ampe. Nah, anaknya ampe. Anaknya kadang-kadang dapat jodoh. Barale lalu diundangnya awak datangi undangannya itu, kita isi amplop kotaknya segala macam, dapat pahala tidak, dapat pahala, kadang pahalanya memenuhi undangan itu, tidak tanggung-tanggung. Anak yang kedua dapat jodoh, barale dulu diundangnya awak, pailo ke situ, kadang pahalanya. Yang ketiga dapat jodoh diundang lepai, yang kampe pai pula. Sudah itu anak pisangnya lo dan balik. Nah, diundang lo apa? Sudah itu anak sepupunya. Sudah itu anak boleh. Iya. Sampai 7 diundangnya apa?
awak datang, beragadang pahalanya itu. Ya, ikhlas ya. Gak beragadang pahalanya itu. Pahalo amplopnya, pahalo mandinya, pahalo babadaknya, pahalo lain-lain, kan kadang pahalanya itu. Nah, roda babutan. Anak awak kadang dulu dapat lo jodoh. Barang itu awak undang yang 7 kali mau undang awak tadi, awak kabulkan tadi, awak undang dulunya. Nah, rupanya dah tibunya. Dah tibunya. Akan lain ada masalah ya. Kalau ada masalah. Enggak ada masalah. Nah, itu. Masalah itu. Masalah apa masalahnya? Masalahnya apa itu? Apa masalahnya itu? Adil. Wah, ini masalah awam ya, Pak. Anaknya pesta, barangnya awak diundangnya, dia memberikan lowongan amal untuk kita. Lalu kita penuhi, kita dapat pahala dari amalan itu. Nah, kita anak kita beralik, kita undang, kita memberikan lowongan amal pula untuk dia. Kalau dia laksanakan, dia dapat amal. Kalau tidak, tentu dia tidak dapat pahala dari situ. Nah, awaklah dapat 7 kali tadi, pahalanya tak tanggung dicatat oleh Allah. Tetapi ketika dia tidak datang, awak sabut itu berkurang tak pahala yang tadi itu. Berkurang. Semakin hancur sabut, semakin banyak kurangnya. Kalau misalnya sekali pergi beralik itu 1000 pahalanya dilipat gandakan menjadi 70, 7 kali menjadi berapa itu? Misalnya 70.000 pahala 10 kali. Berapa ya, Bu? 70.000. Awak sabut sekali kurang. Nah, berkurang pahalanya misalnya 7.000. 7.000 berkurang pahalanya. 10 kali awak cari tuan kurang 70. Lapar aja dia. 0 kembali kan? Kan 0 kembali. Tahu-tahu awak menceritakannya ni mau balik kali. Berapa jadinya itu? Minus jadinya. Rugi enggak jadinya itu? Sudahlah ia tidak datang kawak untuk pergi balik, dan pahala yang sudah kita bangun tadi dia menjadi hilang. Rugi tak jadinya tu? Rugi. Disikokan ledak tu yang seluruh itu. Masalah ikhlas. Jadi kalau kita mau beramal, tidak ada sangkut pautnya. Kalau kita mau beramal, kita diundang orang, lalu kita penuhi lillahi ta'ala. Tidak ada sangkutnya dia datang tidak datang ke tempat kita. Saya memenuhi undangan beribadah kepada Allah. Perkara dia datang nanti itu amalan dia. Ini amalan saya. Akan lain serupa itu ya, Bu. Ini harus kita renungkan masalah ikhlas ini. Nah, satu contoh lagi. Bapak Ibu, satu contoh lagi. Nah, itu untuk memahami ikhlas itu dengan contoh. Kalau dengan apa itu awak akan bentuk ikhlasnya sedoanya. Tapi kalau lagi contoh, bikin terasa. Contoh Ibu. Di setiap masjid itu kan ada imam. Kadang garing kan anak kuliah. Lalu dialah yang menjaga masjid, yang azan, yang imam. Lalu kita akan membantunya, honornya. Kemudian kita bantulah makan sambalnya. Ya begitu ya, makan sambalnya. Lalu dicarilah orang untuk memberikan sambal ini 1 sampai 30 atau 39 itu. Tapi rupanya tidak semuanya yang mengantarkan. Dalam sebulan itu ada 5 orang kadang yang tidak mengantarkan. Sehingga imam kita bagi kita itu tidak ada sambal. Misalnya seperti itu. Ibu tahu itu. Lalu ibu tanggulangi. Tanya, ini ada sambal? Iya, tak ada. Aku sudah selesai ada tidak? Wah, bercari ke rumah, suruh tanya anak, tentang untuk Pak Imam awak, untuk keadaan awak. Dia tanya itu. Wah, seminggu dah tu, dia ada sambal? Tak ada. Ibu belum mengatasi. Sehingga tak ada yang tak punya sambal.
teratasi sambanya tuh. Tapi ibu sampai 5 kali dalam sebulan itu. Nah, serupa itu tadi. Biko tiba di uang kuliah, ternyata ini ndak apa, tak cukup pitinya. Ibu tanya, lain, wah uang kuliah ndak cukup, ibu. Marah kurang ke 200.000, ke piti 200.000. Sampai ini nanti lah sudah pun mereka itu datang ke orang tuanya tu sananya, lima apa, ndak ada sampai di rumah ibu saja 3. Serupa itu ibu maapokan sampainya tamat. Sudah itulah tamat, ini pindah, dapat kerajo di Tampenan Pasar. Dapat kerajo di Tampenan Pasar. Nan Pasar itu contohnya di mana itu? Contohnya itu di komisaris BUMN misalnya. Dapat yang kerajo di situ. Kedatangan pasar itu. Nah, Bapak Ibu, 10 tahun atau 15 tahun sudah itu. Datangnya berkunjung ke tempat awak, ke masjid awak, datangnya berkunjung sehari atau 2 harinya. Motal dengan berbagai jemaahnya lah, ada jemaah baru, ada yang jemaah lama, ada yang lama meninggal, dan lalu motal. Tahu-tahu ada beberapa orang jemaah yang nyagi hadiah untuk pergi umroh. Nyagi hadiah untuk pergi umroh. Ternyata nyagi itu tidak pernah maginya sampah ada rumah. Ibu tahu mana itu ketika diminta namun tidak menjadi donatur sampah. Nyomailah kapanjang saya. Tidak pernah dia sampah untuk garis baru. Jangankan uang lain untuk sampah sih tidak namun. Tapi waktu itu entah lama cerita lama aku, ibu itu yang dapat hadiah di garis yang lapor tadi itu untuk pergi umroh, inyo yang dapat. Nah, ibu dah dapat yang lain dah dapat. Pada ibu yang dulu mama resonyo ada sampah tu indah, ada nasi yang indah, ada uang kuliah aku indah, ibu yang makan. Tahu-tahu inyo lah berhasil, yang diajarnya justru yang tak memperhatikannya dulu. Nah, di waktu itu ibu yang masuk maki sampah tadi itu aman, nyaman atau baik? Apa yang menyebabkan nyaman? Nah, tidak nyaman apa? Apa yang menyebabkan tidak nyaman apa? Ibu magi sambal tadi itu kan dapat pahala itu. Yang mampu kan dapat pahala tadi. Nah, untuk itu ternyata amalan kita itu akan diuji sebelum, sedang dan sesudahnya. Yang paling berat itu sesudahnya. Nah, sehingga ada orang bagikan, sehingga muncul istilah-istilah serupa menolong anjing jangan tersapi. Ada tak kalimat pada itu tuh? Serupa menggadangkan anak harimau, anak apa? Kan macam-macam terjadi itu. Artinya apa? Dia menyesal atas perbuatan baiknya kepada orang. Dia menyesali perbuatan baiknya. Itu menolong tadi kan berbuat baik itu. Tapi ada yang menjadi pemicu biko kita menjadi tidak menyesali itu. Nah, di ketika itu pahalanya rontok. Untuk itu menjaganya itu yang paling penting setelah kita berbuat, jaga ya. Nah, ini dasarnya. Nah, disikokan lagi kelas ya. Kan lebih tadi itu. Lain. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahu-din. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, memurnikan mana mukhlis itu, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, awal-awalnya kita tidak bisa ikhlas, awal-awalnya. Tapi di pertengahan jalan kita harus belajar ikhlas. Contoh, anak-anak dulu belajar puasa itu kan diukur. Kalau bisa puasa sehari, jadi piti 5.000. Ya dia itu ya Pak. Kalau bisa sehari, jadi piti 10.000. Kalau bisa puasa sebulan penuh di bagian sepeda, ada tak pada waktu anak-anak itu? Ya memang begitu, namanya anak-anak seperti itu pendidikannya. Tapi setelah di perjalanan kita tidak lagi karena uang 5.000, tidak lagi karena 10.000, tidak lagi karena sepeda dan lain-lain.
kita merubahnya karena Allah semata. Nah, kini mode itu lah. Nah, kini awak datang ke masjid dibawa kawan baru. Nah, jadi tidak apa-apa. Awalnya dibawa kawan tidak apa-apa. Awalnya seperti itu. Awalnya karena disuruh-suruh di mertua, karena disuruh-suruh di apa? Awalnya tidak apa-apa. Itu dalam tahap belajar. Tapi di perjalanan nanti kita memperbaiki. Tidak karena teman itu lagi. Karena tidak hanya karena Allah semata timbul kecintaan. Nah, itu di perjalanan perbaiki. Itu harus diperbaiki di perjalanan. Nah, jadi yang kedua yang meninggikan nilai itu apa? Yang kedua apa? Ikhlas. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua? Itu yang harus kita perbaiki kalau ingin kita kembali menghadap Allah itu dengan amalan yang terbaik. Yang ketiga, ikhlas ya, dikatakannya manusia sesungguhnya mati. Bahwa kan manusia kok. Sebenarnya hakikatnya kita mati. Kecuali orang yang berilmu, itu yang hidup. Orang yang berilmu sesungguhnya tidur. Lagi berilmu aja, tapi sebenarnya tidur. Kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal sesungguhnya rugi. Kecuali orang yang ikhlas. Nah, jadi di ujungnya tuh bahas supaya tiba di ikhlas. Itu nanti yang akan meninggikan nilai. Nah, yang ketiga didasari dengan ilmu. Apa yang ketiga? Jadi amalan kita itu didasari dengan ilmu. Banyak orang berkeimanan beramal itu ilmu tidak didasari dengan ilmu, hanya didasari dengan macam-macam. Kece orang saja. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan ilmu itu demikian penting ya, akan meninggikan nilai nantinya. Sampai dikatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang beriman, Allah meninggikan derajat orang beriman di antara kamu dan berilmu pengetahuan. Ada di kampung-kampung berdagang itu pemahaman, tapi ilmunya mencari tak ada. Apa itu? Syanu meninggal, artinya jadi babi. Syanu meninggal, inyo jadi harimau. Pernah tak tanya sama itu? Kan pada itu tuh. Itu menjalar itu di setiap apa? Banyak bertamu pemahaman apa itu. Lalu mencoba cari dalam Quran, dalam hadis, tidak ditemukan ada orang yang kembali ke dunia jadi harimau, jadi babi, jadi apa itu tidak ada. Tapi orang ingin kembali ditemukan, ingin kembali ke dunia ditemukan. Contohnya di surah As-Sajdah. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalau kamu memperhatikan orang-orang yang berlutut di hadapan Tuhan mereka, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, telah kami saksikan, telah kami lihat, wasami'na, telah kami dengar, farji'na, tolong kembalikan kami ke dunia, na'mal solihan, kami akan beramal soleh, kami ke salat jamaah, kami ke dengar pengajian, kami ke baca Quran, inna muqinun, sesungguhnya kami sudah yakin, kami adalah yakin. Nah, setidaknya ada 2 ayat yang berbicara ada orang yang ingin kembali ke dunia. Memang ditemukan ayatnya. Tapi Allah memperkenankan, mengabulkan tidak. Jadi tidak ada orang kembali ke atas dunia lalu jadi babi, jadi apa? Kalau tidak ada, kok basuh si manis di jembatan Ancol? Kan itu masalah. Kok basuh si manis di jembatan Ancol? Ya itulah setan bisa menyerupai orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah mati untuk menggelincirkan iman orang yang masih hidup. Bisa, setan bisa menyerupai itu. Kadang ditakwik bagi karisir yang tergantung di batang apa? Ditakwik kalam situ, itulah bisa batu dan lain seperti itu. Itu kadang-kadang banyak hal itu. Tetapi yang kembali ke atas dunia menjadi ini menjadi itu tidak ditemukan satu dasar. Itu berkembang kadang. Jadi banyak hal-hal itu. Bapak Ibu, pernah 3 orang bodoh sholat disuruh tinggal. 3 orang bodoh.
sholat disuruh tinggal. Surang jadi imam, dua jadi makmum. Surau itu lalaput atau bocor, kayu-kayunya banyak yang bangga. Nah, dikurang sholat, satu jadi imam, dua jadi makmum. Pas tahiyat akhir, manji kadang jatuh. Pas tiba satantang tujuh imam. Imam tak kaget. Waduh, manji kadang jatuh. Kecik imam. Kecik makmum dan surang. Mam, dalam sembahyang tak boleh mengecek. Kecik makmum dan surang lain, untung boleh tak mengecek. Karena tidak ketiganya tu. Tiga orang bodoh. Nah, oleh karenanya amalan kita itu kita pelajari sungguh-sungguh. Dasarnya apa, caranya bagaimana. Nah, makanya gini, aku sudah berupaya. Kalau ceramah-ceramah tak nampak orang ayatnya, tak nampak orang hadisnya. Tapi aku berusaha untuk menampilkan ayatnya. Dia bisa diulang, bisa dipoto, bisa dibabaan. Nah, sekurang dipoto. Surah Bayyinah, surah 98 ayat 5 dipoto juga bisa. Diulang cari di rumah banyak bisa. Yang kedua, tidak hanya telinga yang main, mata juga bisa aktif untuk itu. Nah, enak begitu. Supaya apa? Supaya nanti kajian-kajian kita itu sekaligus ada dasarnya, bisa diulang balik, bisa ditolak kembali. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu ada 5 yang meninggikan nilai tentang amal itu. Yang baru kita bicarakan ada 3. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga, nah, yang mulai untuk pergantian tahun 2000 sampai ke 2025. Jadi kan 2003 ke 2000 sampai kan 2023 ke 2024. Nah, yang mulai 2002 sampai ke 2025. Ada pertanyaan? Biasanya ada pertanyaan. Disisakan waktu untuk ada. Ya silakan. Hah? Tidak ada. Ya, biasanya disisakan untuk pertanyaan. Tidak ada ya? Tidak ada. Lanjut aja. Tidak ada. Bapak Ibu, kembali kita apakan di atas. Kita sebutkan. Sampai 7. Waktu sampai 7 ya? 4-3. Jadi waktu masih ada 7 menit lagi. Kita ulangi. Manusia berada dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Masa lalu kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa yang akan datang adalah harapan, impian atau cita-cita. Orang yang baik belajar dari masa lalunya, menentukan sikap di masa sekarang guna membuat program di masa yang akan datang. Nah, nanti itu dicek itu, Bu. Dicek ke semuanya. Sampai-sampai nanti kita tunjukkan Allah menjadikan mati hidup kita ini alat uji untuk menguji siapa yang terbaik amalannya. Lalu yang mengikuti manusia di kubur ada 3. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang keempat amal. Yang kedua pemain. Yang keempat apa? Keluarga dan harta. Yang tetap di sana nanti amalnya. Nah, sebaik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Dan sejelek manusia adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Jadi kalau kita berdoa supaya panjang umur, sekalian berdoalah supaya amal kita semakin baik. Untuk itu di setiap pergantian waktu, apakah sholat, apakah hari, apakah minggu, apakah bulan, tahun dan sebagainya, hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah dikorbankan untuk hari esok. Lalu yang meninggikan nilai amal itu yang pertama iman, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah ilmu. Bapak Ibu, saya buat program untuk sekurang-kurangnya orang
Mina sekurang-kurangnya. Tetapi ini bisa berlaku untuk apa saja. Orang warga Indonesia, orang Islam dimanapun saja berada, itu kita buat apa yang mau kita lakukan. Jadi di masjid-masjid itu membawakan kini, memperjalankan mulai dari tampil orang Minang, kemudian Bikoi yang lain menyesuaikan. Yang pertama pandai azan dan iqamah. Jadi seluruh jamaah yang bapak, yang laki, yang apa itu ambo cek itu azannya, iqamahnya, ba'at. Kan tidak panjang kalimatnya. Lalamu itu bah aku tidak bisa. Apa masalahnya? Aku carikan jalan keluar sehingga terjadilah pembelajaran kasadonya belajar azan, belajar iqamah, dua mudu gadang ketek. Ibu-ibu belajar juga nanti kalau ada anak dia bisa ngajarkan kepada anaknya. Maka yang pertama itu azan dan iqamah. Kok dalam melihat amal tadi, Pak? Melihat amal tadi. Yang kedua pandai baca Quran dan berdoa. Jadi jamaah-jamaah itu mulai itu untuk rumah-rumah ada sebagai tampil ganti-gantian baca doa. Gua apa itu ganti-gantian baca doa itu. Berlatih. Jadi belajar lagi, bukan mendengar supaya pandai, belajar, berlatih, tampil. Jadi itu pandai ceramah dan khutbah. Kemudian ceramah pendek, kemudian khutbah. Menurut tahu nanti ada khatib dak tibo. Khatib dak tibo. Ndak ada yang pandai surah Allahnya. Akhirnya gagal salat Jumat. Itu cerita dari almarhum Ustaz Duskiman Sa'ad. Le tahu almarhum Duskiman Sa'ad. Tinggalnya di Padang Panjang dulu itu. Pendakwah kondang. Katanya itu iyo indahnya, tapi dalam ceramahnya dia sampaikan itu ada kisah katib mabuk. Katib mabuk. Rupanya katib nanti jadwalkan itu tidak tiba sakit mungkin. Lah tiba jamnya tidak tiba, berita tidak ada. Tidak ada beritanya, tidak tiba. Lah lewat 5 minit tidak dia tiba. Lah 10 minit tidak ada. Lah 5 balik minit tidak ada. Nah nampak kakut bakon tidak ada. Cari-cari lah panjang lihir pengurus dia mencari. Dan soalnya kalau lampir tiba waktu khutbah itu tidak tiba katib itu lihir pengurus panjang itu. Jadi ke belakang itu. Nah, nampaklah salah seorang katanya, lain sekolah agama dulu, entah apa sekolah agama dulu itu, kini inyo lah kadang lah, meminta lainnya untuk jadi khatib. Inyo di malu maindakan, naik lainnya khatib video, awalnya tuh lain bersemangat, dia assalamualaikum itu, lain meyakinkan. Nah sudah orang azan, lainnya baca, alhamdulillahilladzi sudah tuh main ama bakdu selesai. Lah tiba dia mabadu saya tahu lah 7 kali mabadu lah kalam saya apa. Nah untunglah jendela lain tak buka di samping apa itu jendela lain tak buka, mampu aja di situ. Ada seorang orang praktik mampu masih muncullah ceritanya katib. Kalau ada kaset-kaset dari almarhum apa itu juga tangan di situ ada ceritanya serupa itu. Tapi itu yubana terjadi atau tidak, tapi pernah banyak ada kejadian di kampung-kampung segala macam tidak jadi sholat Jumat karena ketiadaan khatib yang dijadwalkan khatib. Itu satu kita harus bisa ya. Kemudian bisa sholat jenazah. Kita punya orang tua, kita punya mama, kita punya apa? Masa kita tidak bisa sholat jenazah? Pertambahan bisa silat dan persambahan. Itulah bukuan di YouTube-nya untuk persambahan. Silatnya ada mencari orang yang tertentu. Sudah itu umat Islam ini harus menguasai ilmu politik, ilmu dagang, menguasai ilmu bertani, sosial, ilmu industri, ilmu teknologi. Itu diapakan itu. Itulah wadah masjid itu sampai berkiprah seperti itu, memajukan segala keilmuan itu. Makanya umat Islam di zaman Rasul seperti itu. Makanya Bapak Ibu, ambo kan apa ya Pak? Membangun kembali suasana masjid Rasul di zaman Rasul, bukan suasana masjid Rasul zaman sekarang. Kalau suasana masjid Rasul zaman sekarang orang datang sembahyang zikir tuh balik pulang datang pulang balik kan itu. Tapi di zaman Rasul terjadi proses pembelajaran yang luar biasa di masjid itu. Jadi suasana masjid di zaman Rasul ditumbuhkan kembali. Yang kedua, suasana surau tempo dulu. Tempo dulu surau Pak. Disitulah suatu tempat berpadunya antara syarak dan adat.
syarat mengatur adat memakai itu. Adat bahasa ini syarat bahasa ini kita belum tuh ada wadahnya dulu. Namanya surau. Orang tua-tua, maja dan muda-muda, mama-mama maja kemenakan di surau itu. Kini surau itu telah roboh surau kami. Nani di musola, hanya tempat sholat. Nah gitu. Yang ketiga adalah suasana pesantren. Suasana pesantren, makanya di tempat aku itu jamaah aku membuat tas itu. Pakai buku, pakai apa. Terjadi proses pembelajaran. Nanti kita memakai orang-orang yang ahli bidang apa itu sehingga terjadi proses pembelajaran. Sehingga dengan demikian nanti otomatis masjid itu ramai karena kebutuhan manusia itu terpenuhi di masjid ini. Nah, Bapak Ibu, ambo sampai coba kita cek Bapak Ibu, kira-kira di tempat kita masing-masing. Kan ada yang dari jauh, dari apa, di tempat kita masing-masing. Umat Islam itu ada yang fasih baca Quran, ada yang terbata-bata, ada yang tak pandai sama sekali. Yang fasih, yang terbata-bata, yang tak pandai sama sekali. Kira-kira persentasenya mana banyak? Yang mana? Yang terbata-bata. Banyak yang terbata-bata dan yang tidak pandai. Yang fasih sedikit sekali. Nah, ini kan kesempatan belajar. Kesempatan belajar. Makanya dengan belajar itu nanti amal kita menjadi baik. Inilah kaitan ilmu tadi. Didasari dengan ilmu. Ini saja, waktu sudah masuk dan pertanyaan juga tidak ada sekarang. Ini pengajian luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Semuanya sama-sama paham sehingga tidak ada pertanyaan. Ya kan memberi orang paham itu kan payah kan. Sekali kan paham. Paham tadi. Ini luar biasa. Kalau patang kan banyak patangnya. Kini paham satunya. Berapa? Oh, tidak tahu kan? Oh iya, dia tidak ada dikumpulkan pertanyaan kan? Kalau patang itu kan pertanyaan dikumpulkan. Tidak apa-apa. Ada bertanya jadi, tidak ada bertanya jadi. Yang jelas ini kita renungkan dengan harapan betul-betul amal kita itu nanti adalah amalan yang terbaik. Karena itu yang kita bawa pulang di akhirat. Dan itulah bekal kita untuk di akhirat nanti. Lebih dari kurang mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian dan penghormatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم